warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putra Madonna, NIM 10220111055, semester 3 dari kelas 3B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem digital dot matrix. Di sini pada dasarnya, dot matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk menghidupkan LED ke X, Y dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris X dan kolom Y. Ini merupakan Davis diagram. Lalu, kemudian untuk mempermudah kontrol dan menghemat pin, maka diperlukan proses scanning. Biasanya kolom yang titik-titik itu, lalu sedangkan pada baris diberikan bit sesuai huruf atau karakter yang akan ditampilkan yang bersesuaian dengan posisi scanning. Scanning untuk kolom yang dimaksud itu memberikan 1 sama dengan high untuk common katoda atau 0 untuk common anoda. Untuk kolom lainnya diberi nilai negasi dari kolom yang diberi nilai 1 tadi. Begitu selanjutnya untuk kolom berikutnya sampai kolom terakhir dari rangkaian LED matrix dan berulang dari depan lagi. Proses ini dilakukan sangat cepat sehingga mata kita melihatnya saja tetap sebagai suatu karakter yang diam. Misalnya ingin menampilkan huruf A secara digambarkan sebagai berikut. Lalu logikanya, saat kolom pertama scan kolom 1 sama dengan 1 atau high per 2,4 volt, maka bit yang diberi pada baris serupa 1110000 sehingga jika ketemu 1 vs 1 nggak ada arus mengalir. Jadi LED mati, jika 1 ketemu 0 maka arus mengalir, LED menyala. Begitu juga untuk kolom kedua. Ketika kolom kedua diberi tegangan, maka pada baris bit yang diberikan adalah 1101011. Dan seterusnya ketika kolomnya mencapai ujung maka akan diulang lagi ke kolom 1 lagi. Untuk melakukan scanning biasanya dilakukan dengan memanfaatkan shift register atau paling sederhana dengan menggunakan IC 4017 yang dikasket menjadi LED berjalan yang panjang. Ini merupakan simulasi dot matrix. Lalu untuk MX LED adalah simulasi matrix LED yang biasa digunakan bersama simulator microcontroller pada Micro X. Dengan MX LED ini, perancangan sistem matrix LED yang biasa disebut sebagai running text atau banyak juga yang menyebutnya moving sign menjadi lebih mudah dilaksanakan. Untuk pada versi ini menyediakan ukuran hingga 200 kolom per baris per 80 baris. Dengan ukuran ini kita bisa melakukan simulasi untuk matrix LED yang mencukupi untuk kebutuhan yang lebih nyata. Lalu untuk memperbesar ukuran matrix pada versi ini dilakukan dengan mengurangi ukuran LED menjadi hanya sebesar 10 x 10 pixel. Namun demikian, jika kita menggunakan monitor dengan ukuran 1360 x 768, maka ukuran yang bisa ditampilkan hanya sekitar 135 kolom per 64 baris. Ini merupakan dot matrix lebih dari 1. Lalu untuk menyusun LED sebagai matrix, MX LED merupakan simulator rangkaian matrix LED. Dengan simulator ini kita bisa mencoba program pengendali matrix LED walaupun tanpa hardware. MX LED membuat matrix LED dengan cara menyusun LED pada jalur-jalur vertikal dan jalur-jalur horizontal. Kita harus menyediakan jalur horizontal sebanyak jumlah baris. Kita buat 8 baris. Kemudian kita juga membuat jalur vertikal sebanyak jumlah kolom. Susunan jalur-jalur vertikal dan horizontal tersebut adalah seperti gambar berikut. Lalu, jalur-jalur vertikal dan horizontal tersebut tidak saling terhubung. Kemudian, pada setiap titik pertemuan antara jalur vertikal dan horizontal tersebut, pasanglah sebuah LED dengan cara menghubungkan anoda ke jalur horizontal dan katoda ke jalur vertikal. Ini merupakan pasangan LED tersebut adalah seperti gambar seperti ini. Lalu untuk dengan memasang LED seperti di atas, LED yang menyala adalah LED yang anodanya terhubung pada jalur horizontal yang tinggi dan katodanya terhubung pada jalur vertikal yang rendah. Hanya ada satu jalur vertikal yang rendah pada satu waktu, sedangkan jalur-jalur lainnya harus tetap tinggi. Jalur vertikal yang rendah ini kita sebut sebagai kolom aktif. Berbeda dengan jalur vertikal, jalur horizontal yang terdiri dari 8 baris ini boleh bernilai tinggi atau rendah tanpa harus memperhatikan jalur-jalur horizontal lainnya. Pengendali horizontal.
Untuk pengendali horizontal tersendiri itu untuk memberi tegangan pada jalur horizontal ini, kita tidak bisa secara langsung menjambungkannya ke port. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan arus yang cukup besar. Oleh karena itu, jalur-jalur horizontal kita beri satu daya menggunakan transistor PNP seperti satu daya untuk jalur horizontal. Setiap jalur horizontal diberi transistor dengan cara seperti untuk membuat agar jalur horizontal bisa memberi arus pada LED, maka basis harus diberi kondisi rendah. Sedangkan jika basis diberi kondisi tinggi, maka jalur justru tidak bisa memberikan arus untuk LED. Untuk pengendali vertikal ini seperti jalur horizontal juga, jalur vertikal juga tidak bisa dikendalikan secara langsung menggunakan port. Hal ini disebabkan oleh jumlah arus yang harus dibenamkan ke ground yang cukup besar. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan transistor NPN untuk membenamkan arus dari jalur-jalur vertikal ini. Ini cara pemasangan. Dan ini banyak IC yang keluarannya bekerja. Jadi salah satu yang paling murah adalah 4017, IC 40717. Ini lalu ini kendali blok. Dari gambar ini kita lihat bahwa walaupun basis dari kolom 0 dan kolom 10 dikendalikan secara bersamaan, akan tetapi kolom yang bisa membenamkan arus hanya kolom yang bloknya sedang aktif. Lalu untuk perhitungan arus, ada 3 macam transistor dilihat dari posisinya. Pertama adalah transistor pengendali baris, kedua adalah transistor pengendali kolom, ketiga adalah transistor pengendali blok kolom. Tentu saja perhitungan ini dengan asumsi bahwa jumlah kolom tidak lebih dari 100 kolom. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem digital dot matrix. Terima kasih.